Satria saya masuk menjalani hukuman, ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku. Oh ya, nanti kita atur yang terbaik lah, intinya itu nggak ada masalah, ya. Dieksekusi di penjara, abang, apakah abang siap gitu, bang? Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya, ya. Dan dompetnya dan dituduh pula ada orang besar di baliknya. Jadi yang ada orang besar di baliknya adalah teman-teman Bapak berdebat di TV. Itulah orang besar di baliknya, namanya Joko Widodo yang menempatkan mereka menjadi komisaris dan minimal komite audit di BUMN untuk memecah belah bangsa. Sahabat Kompas TV, saling tuding adanya orang besar di balik polemik ijazah Jokowi masih terus bergulir. Pihak Jokowi menuding Roy CS itu didukung oleh orang besar dan juga adanya muncul berbagai isu-isu yang terseret dari polemik ijazah Jokowi yang terus bergulir ini. Masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, lalu sebenarnya ada apa saja di balik polemik dari kasus ijazah Jokowi yang masih bergulir sampai dengan hari ini? Saya hari ini akan membahas bersama dengan dosen Fakultas Hukum Unhas, ada Prof. Hamid Awaludin. Kabar baik, Prof? Kabar baik dan sangat baik. Sangat baik, sehat. Ya, Mental dan fisik saya sangat baik. sangat baik, luar biasa. Harus selalu baik ya, Prof. Hamid ya. Ya. Iya, Ah, Prof. Hamid, kita mau me- membahas lebih lanjut terkait dengan polemik ijazah Jokowi yang ini kan sudah berjalan berbulan-bulan ya, Prof. Hamid ya. ya. Tampaknya ini semakin lama setiap harinya banyak ternyata fakta-fakta baru atau mungkin bukan fakta baru tapi fakta lama yang terkuak kembali. Seperti salah satunya adalah fakta terkait dengan Sylvester Matutina yang saat ini sedang disoroti oleh masyarakat kembali terkait dengan status hukumnya ini, Prof. Nah, kalau dari Prof. Hamid sendiri beberapa kali kan dalam statementnya Prof. Hamid sempat menyampaikan terkait dengan status hukum Sylvester ini dengan proses hukumnya bersama dengan Pak Yusuf Kalla. Nah, dari beberapa waktu ini sudah ada komunikasi belum antara Prof. Hamid dan Pak Yusuf Kalla terkait dengan hal itu? Selalu, karena saya selalu bersama beliau. Mhm. Orang kan mengatakan dengan pengumuman Kepala Humas Jaksa Agung tanggal 4 kemarin Ya. bahwa mau dieksekusi, orang membayangkan Pak Yusuf Kalla gembira kan? Biasa aja, datar-datar, Mhm. tidak ada euforia. Dia hanya mengatakan memang begitulah tugas negara, Mhm. menegakkan hukum. Mhm. Jadi terbalik dengan bayangan orang bahwa Pak Yusuf Kalla melakukan selebrasi kan, Mhm. karena sudah 6 tahun kasus ini tidak dieksekusi. Itu sama sekali tidak. Pak Yusuf Kalla sebagaimana biasanya eh, tidak berlebihan dalam menanggapi, tidak ada euforia. Dia hanya mengatakan memang begitulah sepantasnya negara menegakkan aturan. Iya. Ya. Berarti Ah, selama 6 tahun ini sebenarnya dari pihak Pak Yusuf Kalla ini seperti apa, Prof, melihat kasus ini? eh, terus terang saya katakan pada Anda, beliau itu selalu mempercayai negara. Acap kali ada yang ingatkan, dia hanya bilang, ya sabar aja. Tuhan itu tidak tidur. Hari ini tidak, mungkin besok. Mhm. Ya. Mhm. Dan orang yang lari dari hukuman itu, mana hidupnya tenang? Pasti tidak tenang juga. Mhm. Dia sangat harib dalam menyikapi hal-hal begini ya. Mhm. Tidak marah, tidak. Dia hanya bilang, Tuhan itu tidak pernah tidur Ya. dalam melihat perilaku hambanya. Ah, Mhm. Nah, tapi kan dari pihak Sylvester pada saat kemarin beliau juga diperiksa itu sudah menyampaikan kalau saya itu sama Pak JK sudah berdamai, sudah bertemu 2 sampai 3 kali dan berhubungan sangat baik. Yang sebenarnya seperti Saya apa? tidak saya tidak tahu Mhm. ya konsep bertemu dan sudah damai itu. Mhm. Yang pasti tidak pernah terjadi pertemuan Pak Yusuf Kalla dengan Pak Sylvester membicarakan kasus ini. Mhm. Tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah. TIDAK, tidak. Mhm. PERNAH, tidak pernah. Ya, itu ya.
Yang kedua, ini kan sudah inkrah ini putusan. Ya. Bagaimana mau dikatakan ada perdamaian? Mhm. Perdamaian itu perdata. Beliau kan ahli hukum, saya dengar ya, Mhm. pengacara. Itu kan sudah bisa dibedakan antara perdata pidana. Ya. Perdata, kendati pun ada putusan hukum yang inkrah, itu masih bisa untuk dibicarakan antara pihak yang bersengketa secara perdata. Mhm. Pihak pidana kan tidak mungkin. Mhm. Apalagi kalau sudah ada keputusan hukum tetap. Ya. Yang terjadi sesungguhnya adalah tatkala Sylvester diadili di pengadilan negeri, dia mengatakan saya minta maaf pada Pak Yusuf Kalla. Lalu pengacara Pak Yusuf Kalla melaporkan bahwa Pak Sylvester minta maaf, Pak. Pak Yusuf Kalla merespon, adalah kewajiban saya memaafkan orang yang minta maaf. Tidak boleh kita tidak maafkan orang. Namun soal hukum, itu kasus lain. Itu kaitannya dengan negara. Bukan kaitannya dengan pribadi lagi, apalagi kalau sudah diadili. Nah, itu ya. Jadi perlu dikelirkan semua ini cerita ini. Iya, berarti memang karena kasus pidananya ini sudah inkrah, dari kacamata hukum memang perdamaian itu sudah Tidak, tidak bisa tidak lagi, ada, Prof. tidak ada. Mhm. Tidak mungkin. Mhm. Mana mungkin keputusan hukum yang tetap mau didamaikan Iya, oleh pihak yang bertikai? Tidak mungkin. Ya, tak? iya. Lalu, Kalau data mhm. iya. Mhm. Tapi kan sekarang berarti pertanyaannya em, jadi berbeda lagi ya, Prof. Karena kalau misalnya, oke, perdamaian kan udah nggak bisa nih di kasus pidana. Lalu kenapa sampai 6 tahun Sylvester ini belum ditangkap? Itu pertanyaan yang penuh misterius. Rentang waktu 6 tahun ini Mhm. cukup panjang kan? Lalu ada yang mencoba. Tadi malam saya nonton, ada yang mencoba mengatakan kemungkinan saja petikan putusan MA tentang kasasi ini belum diterima oleh jaksa, jaksa apa? Eh, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi hey, yang ikut dalam persidangan kan jaksa. Mhm. Jaksa juga melawan siapa? Sylvester di pengadilan tinggi. Mhm. Kemudian Sylvester kasasi, jaksa lagi kan? Ya. Pasti jaksa ikuti. Dan kalau jaksa menang, mestinya kan jaksa tidak tinggal diam toh. Mhm. Nah, jadi menurut saya tepis kemungkinan itu. Ya. Itu nggak mungkin Tetap ya, Prof, berarti mengatakan, ya. Mhm. Pak, bagaimana ini pahami rumor di luar? Apa Mhm. betul ada keterlibatan Pak Jokowi menghalang-halangi ini? Mhm. Versi yang mendukung Pak Jokowi tentu mengatakan tidak ada. Pak Jokowi menegakkan aturan. Mhm. Atau versi yang tidak percaya mengatakan, tapi kok bisa 6 tahun tidak ada kedua? Ya Sylvester kan pendukung fanatiknya Pak Jokowi sampai ada organisasinya kan dan sebagainya. Pasti dong. Jadi terjadi dua aliran pemikiran Mhm. berbeda. Iya. Saya tidak akan membahas pemikiran yang mengatakan bukan Pak Jokowi. Mhm. Saya ingin membahas pemikiran, dugaan, persangkaan bahwa Sylvester dilindungi oleh Jokowi. Ya, Oke. begini jalan pikirannya. Satu, rentang waktu ini kan panjang. Dan ketika MA memutuskan itu itu kalau saya nggak salah itu Desember 2019. Ya toh? Pak Jokowi kan masih masih apa itu terpilih lagi waktu itu kan. Ya. Jadi kronologi waktu ini bisa-bisa saja orang berpersangkaan seperti itu. Mhm. Lalu kita bandingkan. Kemarin salah satu teman Sylvester yang anggota organisasinya mengatakan tidak mungkin Pak Jokowi karena Pak JK kan bersama Pak Jokowi. Pak JK pada waktu 2017 Mhm. masih dengan Pak Jokowi kan? Mhm.
Sementara kasus ini dibawa ke Bareskrim kan 2017. Mhm. Betul. Itulah sebabnya kasus ini diterima dan diproses di polisi 2017. Karena Pak JK masih ada. Tapi begitu 2019, kan Pak JK berhenti menjadi wakil presiden tanggal 20 2019. Keluar putusan MA kan 2019. Pak JK sudah tidak di pemerintahan lagi kan? Ya itu lihat kronologinya tuh. Nah, dengar baik-baik. Pada tahun 2023 kalau saya nggak salah, ada kasus lain muncul. Pak JK sudah tidak wapres. 2 orang menulis di sosial media mencemarkan nama baik Pak JK juga kan? Ya, ingat itu. Saya lupa namanya ini orang. Dibawa ke polisi. Ini sudah 3 tahun yang lalu ini. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya di berita. Pengaduan. Tidak ada. Dan dua-dua orang ini pendukung beratnya Pak Jokowi. Jadi kalau rentetan episode kisah secara kronologi waktu ini dijahit, sah-sah saja dugaan itu bahwa Sylvester kemungkinan di backup oleh sehingga tidak dieksekusi. Bisa saja orang berpikir begitu dan logis dengan melihat rentetan kejadian yang ada. Ya, itu konteksnya di situ. Iya, berarti Nah, tentu Anda tanya saya, hmm, silakan, iya, berarti Prof, silakan. Cara kalau misalnya sekarang kan ini muncul lagi, terkuak lagi nih status hukumnya Sylvester yang ternyata sudah inkrah, tapi kok belum dieksekusi dan muncul-muncul pertanyaan. Nah, Nah, dari itulah Prof sendiri, persoalannya. iya, Orang menduga hmm, di dari, situ iya, silakan. keseluruhan inti persoalan rentang 6 tahun ini ya Mhm, membuat orang curiga. Jokowi kan baru berhenti presiden pada 20 Oktober tahun lalu kan. betul. 6 tahun ini waktunya panjang untuk orang menduga, ya Mhm, toh. Dan hebatnya Sylvester tidak pernah lari sembunyi selama 6 tahun kan. Ada bahkan aktif menghantam orang yang menghantam Jokowi soal ijazah, menghantam Roy Suryo dan sebagainya kan. Nah, itu. Beda kalau dia hilang, berarti dia buronan kan, tidak bisa dieksekusi karena lari misalnya. Ini enggak muncul di media massa kok. Nah, itu. iya, berarti sekarang apakah menurut Prof Hamid kemungkinan akhirnya Sylvester ini pada akhirnya akan segera dieksekusi seperti yang dikatakan oleh Kejagung ini hanya sekedar masih omong-omong saja atau dengan desakan publik yang sekarang makin banyak nih ya Prof? Begini, Ya, saya masih berpikir positif tentang kawan-kawan di kejaksaan dengan reputasinya yang ada belakangan ini. Banyak orang ya. Saya masih berpikir positif sampai hari ini. Semoga besok adalah hari terakhir untuk tarik ulur. Karena ini kan mulai diumumkan tanggal 4. Besok tanggal 9, berarti sudah 1 minggu. 5 hari kerja toh. Nah, saya selalu katakan kalau memang bapak-bapak jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki persoalan mengeksekusinya, misalnya paperwork, administrasi, ya diumumkan saja ke publik. Wahai rakyat Indonesia, sabar ya. Ini ada sedikit dokumen yang menjadi persyaratan, belum lengkap nih. Ya, diumumkan saja. Ataukah misalnya, Sylvester sekarang sudah 3 hari katanya tidak kelihatan kan? Jangan-jangan beliau tidak memenuhi persyaratan dieksekusi hari ini. Misalnya, tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, tidak ada yang tahu. Siapa tahu demikian. Jaksa umumkan ke publik supaya publik tidak membangun kecambah fitnah, ya, tidak memperlebar penafsiran liar. Kasihan juga Jokowi nanti kalau difitnah terus kan. Bebannya sekarang sudah keterlaluan dengan ijazah kan. Jangan lagi dipojokkan dengan ini. Tapi itu tadi persyaratannya, ya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai
eksekutor harus membentangkan ke publik apa alasannya sampai sekarang belum dieksekusi. Karena pada tanggal 4, ingat, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan hari ini yang bersangkutan datang ke Jakarta Selatan dan kita akan eksekusi. Itu tanggal 4, Pak. Sekarang udah 8. Ya. Oh. Iya, berarti tapi kalau dari kacamata Prof. Hamid sendiri, apa sebenarnya yang bisa menjadi kemungkinan lambatnya penegakan ini? Selain tadi mungkin Prof. sudah sempat katakan bisa jadi ada dokumen yang belum memenuhi, bisa jadi memang dari pihak Sylvester yang tidak memenuhi persyaratan untuk dieksekusi. Tapi kalau dari Prof. Hamid sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Kombinasi dari berbagai kemungkinan. Bisa saja. Apalagi sekarang katanya Sylvester sudah tidak muncul di publik kan. Yang memang dia ada sesuatu misteri buat saya. Itulah sebabnya saya katakan untuk menghindari desas-desus ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan buka ke publik alasan kenapa belum dieksekusi. Hari itu kan jumpa pers Pak Sylvester dan menunjukkan gelagat akan kooperatif kan dengan kasus ini, tapi kenapa tidak dilakukan? Itu loh. Baik, berarti memang sekarang pihak dari kejaksaan inilah yang harus terbuka kepada publik begitu ya, Prof ya? Ya, terbuka Hmm. supaya tidak ada desas-desus, Ya, apalagi oke. fitnah, gitu ya. Berarti ya kita sama-sama tunggu berarti ya Prof. Nanti Ya, apakah memang ada keterangan langsung dari kejaksaan terkait dengan ini sebenarnya ada apa yang membuat lambannya eksekusi dari Sylvester ini. Prof. Hamid, lalu kalau misalnya tadi tentang terkait dengan status hukum Sylvester yang memang sebenarnya kita berharap Kejagung akan segera mengeksekusi ataupun memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya terkait dengan bagaimana proses hukumnya. Lalu dari pandangan Prof. Hamid, kalau kita melihat kan Sylvester ini sebagai salah satu lakon begitu ya Prof. Dari polemik ijazah Jokowi ini. Sebagai salah satu ya, pionnya begitu sebagai relawan Jokowi. Nah, nanti kalau misalnya Sylvester ini benar-benar dieksekusi, bagaimana nantinya dinamika dalam polemik kasus ijazah Jokowi ini, Prof? ya begini. Sebenarnya kisah tentang Isa Jokowi ini semuanya tergantung dengan Pak Jokowi. Dia tidak tergantung pada Sylvester, tidak tergantung pada Roy. Semua yang terlibat ini turunan dari posisi Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dari awal membawa itu ijazahnya, ini loh ijazah saya yang Anda, tidak ada lagi yang bicara. Selama ijazah itu ada dan asli. Tapi kan tidak pernah beliau mau menunjukkan dengan alasan. Ada dua alasannya. Ini kan mencuatnya ini. Isu ini kan sebenarnya bukan hal baru. 2017 sudah ada. Pak Jokowi mengatakan saya tidak enak, saya presiden. Tapi ingat, beliau berhenti presiden 2024 kan? Sudah hampir setahun yang lalu. Jadi isu tidak enak karena saya presiden terbantahkan sudah ini. Ya kan? Lalu, wah nanti setiap orang yang minta KTP saya harus tunjukkan, apa saya tunjukkan. Tidak juga. Yang dipersoalkan orang sekarang hanya satu, ijazah. Sekali lagi, saya tidak mengatakan Pak Jokowi palsu ijazah. Saya mengatakan, kenapa tidak mempersempit ruang gerak penafsiran dan menghentikan kecambah fitnah. Caranya, ambil itu jasa. Perlihatkan ke publik. Ini loh, kalau Pak Jokowi tidak ada waktu karena beliau sibuk, ya, dan ini merendahkan martabatnya sendiri kan bisa pakai lawyer, bisa pakai utusan, jumpa pers, panggil Roy Suryo dan kawan-kawan. Saudara Roy Suryo, ini loh ijazah saya, ditunjukin aja. Ya tak? Tunjukin tunjukin saja. Apa susahnya kira-kira ini?
Oke. Jadi sekali lagi soal ijazahnya Pak Jokowi tergantung Pak Jokowi. Mhm. Mau berpolemik terus atau mau menghentikan sekarang. Mhm. Roy Suryo hanya turunan. Sylvester hanya turunan. Iya. Gagah perkasa dia tunjukin. Kau nggak Yuli sekarang saya ini. Apa yang saya lakukan Yuli? Tebak selama 7 minggu terakhir ini apa yang saya lakukan? Apa? Nih. Sedang menulis apa, Prof? Setiap saya jalan kemanapun, termasuk ke restoran, termasuk ke bengkel, termasuk ke supermarket, saya bawa ini dokumen. Dokumen apa, Prof? Kau tahu apa isinya ini? Ini ijazah saya. Jadi begitu ada yang mempertanyakan, saya langsung berikan supaya tidak menjadi polemik. Nah, itu loh. Mhm. Ya kan? Iya, berarti dari menurut menurut Prof Hamid memang sebenarnya polemik ini nggak bergantung pada Roy Suryo, CS, Tidak, tidak juga bergantung tergantung Pak pada Jokowi. Sylvester, tapi benar-benar tergantung pada Pak Jokowi. Ya Pak Lalu, Jokowi. iya, lalu sebenarnya bagaimana kalau misalnya terkait dengan integritas dari em, instansi-instansi yang terkait, Prof? Seperti misalnya Begini, Bareskrim. begini ya. Iya, Begini ya. iya, Prof. Sekali lagi itu turunan semua itu. Oke, Turunan saja. Ya. Pak Jokowi datang ke Bareskrim. Ya kan? Bareskrim langsung mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Tapi ingat, yang diperiksa itu melalui laboratorium kertas. Kertas, tinta, huruf. Ya kan? Itu adalah kondisi fisik. Dan ini yang tidak pernah diperlihatkan ke publik ini. Tidak pernah. Itulah sebabnya saya katakan, semua polemik yang sudah memasuki kawasan fitnah ini, yang memberatkan Pak Jokowi, sekali lagi berpulang kepada Pak Jokowi sendiri. oke. Simpel kan? Mhm. Panggil pers, panggil Roy Suryo dan kawan-kawan, minta lawyernya, minta yang mewakili beliau, ini loh Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi. Selesai ini polemik. Berarti memang Selesai. ya. Klaim Nah, palsu dari ijazah itu memang cuma bisa dibuktikan oleh Pak Jokowi sendiri ya, Prof. iya, iya, karena begini, semakin hari semakin orang tidak percaya. Ya, sampai merembet kepada ya, indeks prestasi ya. Saya bela Pak Jokowi soal indeks prestasinya hanya 2, sekian. Saya bela itu. Karena di generasi itu memang rata-rata IP mahasiswa rendah. Seluruh Indonesia itu. Rata-rata 2,7. Jadi jangan jadikan dasar memojokkan Pak Jokowi soal IP. Karena generasi kita sekolah pada saat itu memang rata-rata IP rendah. Tapi tidak berarti bodoh. Ya kan? Karena memang ketika itu makin killer itu dosen memberi angka, makin menganggap dirinya berwibawa. Ya, jadi jangan jadi. Tapi hal lain sudah mulai muncul. Pembimbing skripsi dan sebagainya. Nah, saya kasih Anda contoh nih. Anda, ketika mulai merebak ini, Pak Jokowi hadir di sebuah acara pada tanggal, kalau saya nggak 19 Desember 2017. Reuni Fakultas Kehutanan UGM. Yang menjadi pendamping utamanya Pak Jokowi waktu itu adalah Pratikno, mantan rektor UGM. Pak Jokowi berdiri memperkenalkan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo dengan batik lengan panjang warna coklat naik di panggung. Ini pembimbing skripsi saya. Beliau galak. Semua orang tepuk tangan. Tapi sekarang sudah berubah. Ingat ya 2017. Di depan halayak. Belakangan Pak Kasmujo ya mengatakan saya bukan pembimbing skripsi saja Pak Jokowi. Kenapa? Aturan di UGM menjadi pembimbing skripsi itu harus berpangkat sekian. Waktu itu pangkat saya baru 3B. Jadi tidak mungkin. Kemudian umur saya baru 38 tahun. Persyaratannya harus sekian puluh tahun.
belum saya memenuhi persyaratan waktu itu menjadi pembimbing tesis. Disangkali oleh Pak Kas. Tentu Anda mengatakan, loh, kenapa dia manggut-manggut tertawa waktu dipanggil di panggung pada tahun 2017? Biasa orang santun kan, tidak mau mempermalukan kan di tengah halayak. Dan apalagi mungkin di dada ketika itu dia nggak sadar. Setelah dia sadar, baru dia mengatakan, saya bukan pembimbingnya. Dan lebih hebatnya lagi pada tanggal 23 bulan Mei 2025, Pak Jokowi ya berbaju putih resmi mengumumkan Pak Kasmujo bukan pembimbing skrip saya, tetapi Pak Ahmad Sumitra, profesor. Dua rentetan kejadian ini membuat orang memang semakin ragu bahwa ada sesuatu ini. Diperkenalkan di panggung Pak Kasmujo. Ah, begini. Tentu Anda mengatakan, Pak, banyak orang setelah 40 tahun lupa siapa pembimbing skripsinya. Gitu kan? Iya. Kalau sejak dia sarjana tidak pernah lagi bertemu itu orang. Ya. Pasti dia lupa kalau sudah 40 tahun kan? Tapi pada 2017 sudah sember di tengah panggung kan hadir Pak Kasmujo itu kan? Hadir. Tidak mungkin dia tidak lupa kan? Beda kalau tidak pernah bertemu. Bisa saja Pak Jokowi, Mr. X ini saya, tapi kenyataannya Mr. B. Nah, waktu Desember 2017 kan secara fisik Pak Kasmujo di situ ada. Lalu 2025 dia menganulir, dia bukan pembimbing saya. Hadir secara fisik Pak Kasmujo ini. Tentu bisa dengan mudah dia tahu, oh maaf ya ini bukan Pak Kasmujo pembimbing saya. Ya kan? Kan bisa. Nah, poin yang ingin saya katakan, kalau orang menduga-duga, berprasangka tentang ijazah Jokowi, logis juga. Logis itu. Dengan kejanggalan episode 1 ke episode berikutnya. Ya, itu. Ya, berarti memang adanya kejanggalan-kejanggalan yang Yang disorot membuat orang gitu kan, berprasangka. Prof. Ya, berarti prasangka orang itu kan sebenarnya juga ada sebabnya ya, Prof ya. Nah, Baik. nah, Lalu ya, sekali lagi, semua polemik, semua fitnah, rumor, ya akan berhenti mengenai soal ijazah Jokowi. Bukan pengacara yang menghentikan, bukan bareskrim yang menghentikan, bukan suruh yang menghentikan, bukan silver siapa Sylvester. ya yang menghentikan. Ya, Prof. Semua tergantung pada Pak Jokowi sendiri. Baik. Tapi ya. Tunjukkan ijazah yang dibawa ke bareskrim itu. Mhm, Berhenti nih semua ini. mhm, Tidak ada lagi fitnah itu. mhm. Tapi kalau secara kacamata hukum nih, Prof. Hamid, sebenarnya klaim palsu atau aslinya dari sebuah ijazah itu dapat dibuktikannya sejauh apa, Prof? Ya pertama, ya Mhm. kan sederhana, buku registrasi toh. Oke. Registrasi tamat tahun berapa dan sebagainya. Kedua, membandingkan dengan ijazah yang lain. Ya toh? Yang ketiga, kesaksian teman-temannya. Kan simple. Nah, di sini memang jadi persoalan. Karena rentang waktu 40 tahun yang lalu kan. Ya toh? Nah, jadi kemungkinan besar yang terjadi ini, kemungkinan ya, ijazah Pak Jokowi yang benar-benar itu hilang. Dan tidak sempat diurus. Karena waktu masa hilangnya ini kemungkinan besar beliau ya cuek aja atau tidak ada kaitannya dengan masa depannya, dia sudah jadi pengusaha tiba-tiba mau masuk politik
mau masuk politik kan membutuhkan persyaratan administrasi. Mungkin di situ dibuatkan ijazah, bisa jadi. Apalagi saya dengar, dan sekali lagi saya tidak bisa pertanggungjawabkan ini. Saya hanya dengar dari media bahwa ketika mendaftar menjadi wali kota Solo, dia menggunakan ijazah Dr. Andes. Hmm. Semua ini butuh klarifikasi sebenarnya ini. Ya, Mhm. biar kasihan mantan presiden kita ini dibully terus. Itu pasti beliau ini tidak tentram ini. Mhm. Dibully terus, dipojokin terus kan? Nah itu. Iya. Harus ada klarifikasi memang. Mhm. Kalau misalnya sudah klarifikasi, lalu sudah menunjukkan langsung nih ya Prof pada akhirnya ijazahnya. Nah, Lalu apakah itu udah bisa selesai dan cukup dari pihak Roy Suryo CS, Prof? akan selesai manakala yang ditunjukkan itu Mhm. benar-benar sudah asli. Oke. Benar-benar asli. Mhm. Ini ada lagi drama baru muncul kan. Tiba-tiba Profesor Sofian Effendi menarik keterangannya kan. Iya. Rektor menimbulkan lagi kecurigaan orang. Padahal mungkin beliau sebagai orang tua yang baik, arif, tidak mau memperpanjang polemik. Ya, sudahlah daripada berkepanjangan ini saya ambil alih. Ya, saya nyatakan bahwa apa yang saya katakan tidak benar. Mhm. Dia bisa saja berada dalam posisi arif, tidak mau kehidupan bangsa ini gaduh kan, dan dikutip gara-gara dia ini memberi kesaksian bahwa itu palsu dan sebagainya. Bisa jadi. Belum tentu dia ditekan, belum tentu. Mhm. Atas kesadaran sendiri, demi kepentingan negara yang banyak persoalannya, lebih baik dia korbankan dirinya menarik ucapannya. Bisa jadi. Iya. Karena memang semakin ke sini variabelnya semakin banyak ya, Prof. Yang terkait jadi semakin banyak, tidak hanya instansi tapi juga personal, begitu. Ya, Lalu memang jadi faktornya itu semakin banyak begitu ya, Prof, dalam polemik ini. Lalu kalau misalnya terkait dengan polemik ini kan juga termasuk dalam pencemaran nama baik yang juga kemudian dilaporkan dari pihak Pak Jokowi ini sendiri. Bagaimana Prof Hamid melihat kasus yang sedang berjalan ini untuk pihak Roy Suryo CS? ya. Roy Suryo CS itu kan pede banget. Mhm. Dia juga punya bukti kan. Nah itulah yang sekali lagi saya sayangkan Pak Jokowi. Kenapa energi anak-anak bangsa ini ya tidak dibiarkan terbuang begitu saja hanya berpolemik asli atau tidaknya. Tunjukkan saja lah ijazah itu. Tunjukkan, panggil pers, minta lawyernya, ini loh ijazahnya Pak Jokowi loh, ini, begini loh. Silakan foto ya, silakan selesai ini. Selama ijazah itu ada dan asli, gitu loh. Ya Jadi toh? ya, apakah memang kasus yang pada akhirnya menyeret Roy Suryo CS ini juga pada akhirnya masih em, tergantung dengan apakah Pak Jokowi ini bisa membuktikan ijazahnya ini asli atau palsu, Prof? Ya, tergantung, Masih tergantung. tergantung ya, Prof? Ya, karena eh, ada persoalan lagi nih. Dia teruskan kasus pengaduannya Jokowi tentang penghinaan kan, Ya. pencemaran nama baik kan. Mhm. Tidak fair polisi kalau diteruskan. Karena ketika Pak keluarga anaknya Pak Yusuf Kalla mengadukan dua orang yang mencemarkan di media sosial sampai sekarang nggak diproses. Oke. Ah itu. Mhm. Kita harus melihat secara komprehensif ini masalah. Ya. Betul. Karena memang pihaknya sekarang udah bukan cuma dua kubu ya, Prof, tapi Oh, makin banyak. tetangkanya banyak sekali persis anak-anak sungai yang kian hari kian bercabang karena derasnya hujan Mhm. membuat banjir sehingga anak sungai itu bermunculan kemana-mana. Makin banyak yang terkuak Tetangkanya ya, itu Prof. sudah mekar. Iya. Lalu kalau tadi kita udah bahas ya Prof terkait dengan dari pihak Pak Jokowi, lalu dari pihak Roy Suryo juga. Kalau dari pandangan Prof Hamid sendiri, kira-kira nanti yang tersangka duluan siapa Prof? Pasti mungkin Roy Suryo. Lebih memungkinkan Roy Suryo CS yang menjadi tersangka Loh, duluan. karena polisi sudah mengatakan ijazahnya Jokowi asli.
Oke, berarti karena memang dari Bareskrim, dari gelar perkara yang sudah dilakukan dan memang itu Tidak. memberikan Ya. keterangan kalau ijazahnya asli, jadi sekarang yang keterpikir Berarti Roy Suryo CS ya, Prof? ya berarti kalau polisi sudah mengatakan logikanya, hai Roy Suryo dan kawan-kawan, kau itu memfitnah Pak Jokowi. Logikanya kan begitu. Iya, berarti itu nanti bisa dipatahkannya dari keterangan siapa, Prof? Kalau misalnya ternyata ijazahnya itu tidak asli, apakah dari KPU Nah, ataukah dari UGM? begini, kan masuk pengadilan. Oke, Ini kan sengketa ijazah. Pencemaran nama baik karena soal ijazah asli atau tidak kan? Pengadilan akan membuka minta itu jadi memang untuk lihat masih. sebagai alat bukti. Kan yang membebani, yang menjadi beban beban ini adalah Roy Suryo CS memfitnah Pak Jokowi memiliki jasa palsu. Untuk membuktikan itu kan diminta ijazah itu mana yang dipersoalkan ini. Nah, ada fotokopi kan yang dipegang oleh Roy Suryo kan mau disandingkan dengan ijazah yang Pak Jokowi bawa ketika melapor ke Bareskrim. Nah, itu nanti pembuktiannya di situ. Berarti nanti bisa aja drama barunya muncul saat sudah Oh, di pengadilan. panjang ini, Di panjang. pengadilan ya, Prof. Ya. Padahal kalau Pak Jokowi mau lego sedikit, mau menghemat energi bangsa, Mhm. tunjukkan aja ijazah itu. Lalu, Ya kan? ya, Prof, berarti kita semua akan menunggu dulu nih yang pasti ya, Prof. Siapa Ya, yang akan drama apa dieksekusi lagi yang juga? bakal terjadi? Iya, fakta apa? Episode berapa? Temanya apa? Iya, Karena Prof. Ini, episode terbaru ini faktor siapa? Sur siapa? Ini yang persoalan eksekusi nih, Sylvester, Ek- Prof. Sylvester. Mhm. Ini variabel baru lagi nih muncul kan? Iya. Mhm. Nah, Yang mana ini sudah nggak lama terkuak, pada akhirnya dikuak lagi ke publik, dikuak jadinya lagi. kan Ya, dinamikanya berubah lagi, ya, Prof. ya. Lalu dengan panjang, Saya juga ya, ingin kelirkan oke, Prof. pandangan saya ya. Mhm. Saya pernah baca beberapa hari lalu, Demokrat atau Pak SB dianggap mendalangi upaya pemojokan terhadap Pak Jokowi soal ijazah ya. Dituding Saya sebagai dengar orang besar, ya, Prof. orang besar. Eh, saya pernah bekerja di bawah Pak SBY ya, Mhm. ya. Pak SBY bukan tipe itu. Mhm. Saya bisa jaminkan Anda. Pribadi Pak SBY itu orangnya sangat-sangat moral, bermoral. Tidak seperti itu Pak SBY. Ini pengalaman empirik saya dengan beliau. Iya. Tidak, dia tidak punya talenta untuk berkong kali kong dan bersiasat untuk menjatuhkan orang. Mhm. Bahwa dia punya catatan tentang orang dan kelompok, ya. Tapi tidak pernah dia bersiasat untuk menjatuhkan orang. Ya. Dan Saya memang, bukan juru bicara Pak SBY, tetapi orang yang pernah kerjasama Pak SBY tidak Pak SBY tidak punya talenta tentang itu dan tidak punya keberanian moral berbuat seperti itu. iya. Ya, Dan memang terakhir dari pihak Pak Jokowi bahkan sampai ke anak bungsunya Kaisang juga kan sudah membantah ya, Prof. Kalau misalnya itu bukan Pak SBY, saya tidak ya, pernah ngomong karena memang itu jadi asumsi yang ya. timbul di masyarakat ya, Prof. Karena melihat perkembangan kasusnya Ya ini. siapapun yang Mhm. melempar itu, saya ingin katakan sekarang, Ya, enggak. Pak SBY tidak punya bakat seperti itu. oke, baik, Prof. Hamid. Lalu, em, kalau misalnya melihat drama berkepanjangan dari kasus ijazah Jokowi ini, apakah menurut Prof. Hamid Presiden Prabowo bisa punya peran dalam kasus ini, Prof? Iya, tentu saja dia bisa kok. Hal apa, Prof? Ya, misalnya begini, ya. Ini sebelum bergulir di pengadilan ini, Mhm. masih ada waktu untuk mencabut, ya, bicara dari hati ke hati Pak Jokowi. Pak, energi bangsa terkuras. Mari kita fokus melanjutkan
legasi Bapak 10 tahun terakhir. Ya, kenapa enggak? Gimana caranya? Pak, tolong ditunjukin aja jasanya. Itu satu alternatif. Ya toh? Yang kedua, bagaimana Pak? Kalau saya panggil Roy Suryo, sudahlah Roy Suryo. Kau lihat ijazahnya Pak Jokowi, berhentilah. Ya toh? Bisa, Pak Prabowo bisa lakukan itu. Ya toh? Hanya masalahnya Pak Prabowo juga akan berhitung. Kalau saya sampaikan lantas ditolak gimana dong? Pasti ada juga hitung-hitungan itu kan? Nah, jangan sampai Pak Jokowi mau, Suryo tidak mau. Itu juga harus dihitung baik-baik oleh pihak Prabowo kan? Nah, itu. Ya. Berarti memang masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya, Prof. Apakah nanti langsung ada tersangkanya, bagaimana dramanya nanti di pengadilan, ataupun bahkan Atau belum begini, sampai pengadilan. ya, Hmm. secara hukum, katakanlah berproses ini masalah, masuk eh, ke jaksa kan untuk penuntutan Roy Suryo. Ingat, Jaksa Agung itu punya kewenangan namanya deponering. Bisa. Demi kepentingan umum, negara yang diwakili Jaksa Agung bisa mendeponir perkara ini. Tidak melanjutkan tuntutannya. Bisa. Hmm. Dan itu tergantung Presiden. Ya. Ya. Kalau demi kepentingan umum daripada energi bangsa habis, ini kan jadinya zero sum game nanti nih. Hmm. Toh? Lu hidup, gue mati, lu hidup. Ya. Sudah perang Baratayuda ini. Iya, Saya betul. bayangkan seperti jalan pikiran Anda, cari solusinya. Hmm. Ya, Pak? Dua, Pak Jokowi menunjukkan jasanya. Kedua, ya jaksa menggunakan hak deponeringnya kalau sudah masuk dalam tahap tuntutan terhadap itu Hmm. Pak siapa? Pak Resuro CS. Iya. Iya, saya tertarik juga dengan tadi yang Prof. Hamid sampaikan. Ini kan menjadi skenario baru yang belum pernah diobrolkan ya, Prof. Kalau misalnya pada akhirnya yang ikut campur tangan itu presiden sendiri, begitu. Apakah ini akan membuat dinamika yang baru dari drama ini? Saya kira tidak. Hmm. Selama kedua belah pihak menyayangi bangsa ini, agar energi bangsa tidak terbuang dengan hiruk pikuk, saya kira nggak ada masalah. Karena kita harus dukung ini apa fokus pekerjaan Pak Presiden kita. Masalahnya kehidupan bangsa ini mengalami masalah secara ekonomi ya. Ya, marilah kita berbesar jiwa semua, bantu beliau meringankan beban hiruk pikuk. Hmm. Iya. Gitu. Termasuk peran presiden dalam berbagai proses hukum ini kan sedang disoroti juga ya, Prof. Terakhir masih ramai walaupun di tengah kasus polemik ijazah Jokowi juga Ya, jadi presiden gini, memberikan. saya Hmm. saya bukan juru bicara pemerintah ya, Ya. saya warga negara biasa. Tapi saya pro yang amnesti abolisi kemarin itu. Oh iya, kenapa, Prof? Boleh Oh, dijelaskan, Prof? sebagaimana yang saya katakan, Hmm. pertama itu hak konstitusional presiden. Ya. Dan ketika presiden menggunakan hak konstitusional itu kan selalu disaring demi kepentingan negara kan. Nah, penilaian demi kepentingan negara, kepentingan umum itu subjektif, tergantung presiden. Ya. Dan di seluruh sistem pemerintahan apapun, termasuk kerajaan, hak istimewa memberi pengampunan itu ada di mana-mana. Pengampunan yang paling dahsyat dan menyita perhatian dunia yang pernah terjadi pada tahun 74. Ketika Gerald Ford naik menjadi presiden Amerika menggantikan Richard Nixon, kan diampuni Nixon kan? Pardon namanya, pardon. Pengampunan. Agar kasus pidana Watergate tidak diteruskan. Itu. Tidak diteruskan lagi. Hmm. Ah, lalu ya
Kalau kita lihat sejarah Indonesia itu adalah sejarah tentang amnesti. Bung Karno pernah memberi amnesti ke PRRI, Permesta, DITI dalam rangka keutuhan bangsa. Ya, kemudian Bung Pak Harto, Pretilin, Timur Timur kan, dari Pak Harto ke Habibie. Habibie semua tahanan politik baik yang berkekuatan hukum tetap maupun yang ditahan tanpa proses peradilan kan dikeluarkan semua. Ya tak? Ingat itu. Nah, setelah itu eh, Pak Gus Dur ya, Gus Dur ingat muter pakpahan dengan Budiman Sujatmiko. Diampuni kan? Nah, Ibu Mega selupa kasus apa yang pasti setelah Pak SBY. Pak SBY itu ribuan di amnesti GAM. Orang-orang GAM Gerakan Aceh Merdeka kan? Nah, jadi bukan hal baru ini. Jangan terlampau dianggap bahwa ini eh, peristiwa besar pertama kali. Nah, enggak. Iya. Pengampunan yang paling banyak di dunia ini siapa? Kalau mau Anda tahu, masif. Presiden Carter Hmm. mengampuni lebih 200.000 rakyat Amerika. Semua yang pernah menolak ikut perang Vietnam diampuni oleh Jimmy Carter. Nah, Hmm. jadi bukan hal baru tuh, bukan hal baru. Sejak abad 17, Presiden Amerika sudah memberi amnesti. Kalau kita mau pakai contoh Amerika, Inggris juga memiliki mekanisme yang sama, ya. Mhm. Jadi bukan hal baru itu sebenarnya itu. Iya. Ya. Tapi memang yang disoroti sama masyarakat ini ya, Prof, kalau misalnya ini kan dibilang kasus hukum yang dipolitisasi dan pengampunannya dilihat karena ini kok dalam kasus korupsi. Apakah ini jadinya dianggap sebagai Begini, mengampuni begini, korupsi atau gimana, Prof? ya begini. Di dalam konstitusi itu, ya, hak pengampunan presiden tidak membuat kategorisasi jenis hukuman apa. Oke. Itu dulu, ya kan? Tidak. Dia hanya mengatakan presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat berikutnya mengatakan presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu. Sebelum amandemen konstitusi tidak ada itu pertimbangan seperti itu. Tapi dalam rangka check and balance agar presiden tidak semena-mena, tidak menyalahgunakan power, harus mendapatkan pertimbangan DPR untuk amnesti dan abolisi. Ya. Iya, Jadi bukan hal istimewa menurut saya ini, praktek di mana-mana ini. Dan itu hak prerogatif dan parameter yang dipakai presiden, parameter subjektif. iya. Berarti Namanya prerogatif. betul. Hak Hak. presiden Apa? 100% ya, Prof ya. Ya. Jadi hak Nah, presiden yang pada akhirnya nanti apakah ini akan ada selanjutnya yang terjadi seperti yang Prof Hamid juga mungkin tahu kalau misalnya setelah bebas Tom Lembong memberikan tuntutan balik begitu ya, Prof. Nanti kita sama-sama tapi yang lihat. dituntut balik Tom Lembong, Mhm. yang dituntut balik Tom Lembong ini mungkin perilaku hakim ya, Iya, tiga bukan hakim. substansi. Tiga hakim. Tidak boleh, tidak boleh. Mhm. Ya. Iya, kita Tidak sama-sama. boleh, Mhm. tidak boleh substansinya dipersoalkan, nggak bisa. Iya. Hanya perilaku. Oke, kita sama-sama hanya bisa menunggu ya, Prof. Hamid. Masyarakat Indonesia juga sama-sama terus mengawal kasus-kasus hukum yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk juga Ya, polemik ijazah Jokowi ini nanti berujung kemana, akan berakhir di mana, dan siapa yang nantinya akan duluan masuk ke penjara, atau justru malah tidak ada satupun yang masuk ke penjara. Begitu ya, Prof. Hamid. Iya. ya, Terima kasih banyak Prof. Hamid untuk perbincangannya bersama dengan Kompas TV. Kita sama-sama kawal. Kalau misalnya nanti ada isu lagi, kita bisa ngobrol lagi, Prof. Hamid. Terima kasih.
Prof. Hamid, sehat selalu. Makasih.